Syukuran pernikahan Maula Akbar Mulyadi, anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Putri Karlina, anak Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berujung musibah yang menewaskan 3 orang di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat 18 Juli 2025. Pasangan itu mengaku tak menyebar undangan makan gratis secara terbuka. Lantas bagaimana kelanjutan tragedi ini? Dan ada fenomena sosial apa di balik insiden ini? Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan memimpin langsung proses olah tempat kejadian perkara hingga Sabtu dini hari 19 Juli 2025. Ia mengecek gerbang pendopo bagian barat yang menjadi awal berdesakannya warga. Dia juga menelusuri lokasi tempat pembagian makanan gratis dan titik di mana 3 orang meninggal hingga pintu keluar usai pembagian makanan. Karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis. Polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab pada peristiwa. Sementara itu, pasangan pengantin Maula dan Putri dalam keterangannya mengklaim tidak menyebar undangan syukuran tersebut. Mereka juga siap mengikuti prosedur hukum untuk mengungkap pemicu terjadinya peristiwa ini. Mereka juga masih mendalami siapa yang menyebarkan informasi makan gratis di media sosial. Ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Sebelumnya ayah Maula yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah pasang badan dan mengklaim akan bertanggung jawab secara hukum atas insiden ini. Setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Kan ini yang hajatannya anak. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bagi saya nggak ada masalah. Insiden ini bukan hanya soal hukum, melainkan ada fenomena sosial di baliknya. Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Lulu Dwi Kumalasari berharap harus ada evaluasi dan penyelidikan mendalam hingga kejadian di Garut bisa terjadi. Menurut dia, protokol perizinan dan antisipasi panitia hingga kejadian tersebut bisa menyebabkan korban jiwa harus diselidiki. Sebab sebuah pesta rakyat atau kerumunan pun harus selalu mematuhi aturan. Apakah aturan ini dilaksanakan atau tidak hingga kasus ini terjadi, itu harus ditegakkan meski penyelenggara adalah pejabat publik sekalipun. Ini harus bisa jadi contoh pada masyarakat banyak untuk mematuhi aturan yang sudah ada. Adapun tragedi ini terjadi pada Jumat 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam kegiatan itu, panitia menyediakan sekitar 5.000 porsi makanan. Ribuan warga berdesak-desakan di pintu gerbang pendopo Kabupaten Garut di Kecamatan Garut Kota ketika mengantre untuk mendapatkan makanan. Akibatnya 2 warga dan 1 anggota Polres Garut yang berupaya menyelamatkan warga tewas. Selain itu, 27 warga lainnya lemas hingga pingsan. Sahabat Kompas, cukup sudah insiden yang mengorbankan jiwa manusia. Boleh saja menyelenggarakan syukuran pernikahan dan membagikan kebahagiaan keluarga. Tapi ingat, keamanan yang utama di atas segalanya. Jangan sampai bahagia di awal, nestapa meregang nyawa warga di ujungnya.